asosiasi ini memberi kebaikan kepada anggotanya. Apa itu? Anggota asosiasi di APPSI merasa mendapatkan manfaat ketika sapinya sakit tertolong. Caranya ada dokter yang datang, caranya ada teman yang memberitahu tentang cara mengobatinya, baik yang modern ataupun yang tradisional. Caranya ada yang memberitahu bahwa sakitnya nggak serius berdasarkan pengalaman. Kalau ada sapi kita yang tidak naik-naik berat badannya, ada yang memberitahu cara pakannya sehingga berat badannya bisa naik signifikan. Dengan ramuan dan olahan pakan yang berdasarkan pengalaman ibu dan bapak-bapak semuanya di lapangan, mungkin dengan pelet yang dimiliki oleh koperasi ditambah ini adalah ajang silaturahmi di satu sisi, tapi juga ada untuk bertukar cerita dan bertukar ilmu. Yang satu bisa menaikkan berat badan tinggi, tapi caranya harus begini. Yang satu bisa mengobati penyakit, kalau terjadi penyakit seperti obatnya seperti ini. Yang satu dokter hewan yang bagus, ini namanya, bayarnya sekian, obatnya ini dan seterusnya. Tapi juga ada beradu rezeki. Bibit yang bagus harganya sekian, bibit yang bagus cara menjualnya begini. Di antara kita, koperasi yang susu harus sudah mulai memikirkan bagaimana expand susu ini bisa menjadi sebuah barang konsumsi yang dikonsumsi oleh seluruh rakyat atau masyarakat pelajar yang akan menyambut program makan siang bergizi. Makan siang bergizi kemungkinan akan dimulai bulan Januari 2025. Tapi saya belum pastikan dulu ya, karena nanti akan diumumkan oleh pemerintah, mungkin presiden akan. Sudah benar takarannya adalah 100 ml, 200 ml akan melayani sampai 3.000 siswa penerima makan siang gratis. Satu unit layanan siswa, satu unit layanan akan menerima 3.000 siswa. Dan di situ mungkin berapa hari sekali harus minum susu, bisa 200, bisa 100, kayak harganya. Berapa harganya? Yang 200 berapa duit? Ketinggian. Yang 100 berapa harganya? 3.000, masih ketinggian. Bapak hitung yang 200 harus ditekan harganya sampai 2.500 sampai 3.000. Yang 200. Tapi susu jangan dicampur-campur. Kalau 200 liter harganya 3.000 atau 2.500 itu masuk. Tapi kalau 5.000 saya pastikan nggak masuk. Anggarannya nggak ketemu. Tapi kalau 2.500 harganya agak ketemu. 3.000 aja hitungan saya nggak ketemu. Dan kalau 100 separuhnya masih bisa ketemu lagi. Karena kalau 100 agak lebih sering minum susunya. Apa itu lagi? Karena kemarin saya ke Pasuruan, di Pasuruan harganya murah sekali.
liter susu di sana 7.000 rupiah. Pasuruan harga susu fresh itu kalau dibagi 200 kan berarti 5 liter, 5 botol, 7.000 itu lebih murah lagi. Tapi itu kan belum ada tempat apa segala macam. Jadi kalau Bapak bisa jual 2.500 itu menurut saya bisa kompetitif. Maksud saya nanti kompetitif. Kalau harga di atas itu tidak kompetitif. Ini supaya bisa masuk. Rezeki. Bagaimana kita berkumpul kita ini nambah ilmu? Bagaimana kita berkumpul ini nambah order? Bagaimana kita berkumpul itu dompetnya nambah? Itu aja. Jadi organisasi kita ini enjoy. Organisasi kita itu tidak berisik tapi asik. Ya, memang dari catatan yang kita dapatkan kan salah satu keprihatinan yang kita dapat, Indonesia salah satu negara yang tingkat konsumsi minum susunya cukup rendah bila dibanding dengan banyak negara di Asia Tenggara, Malaysia, Singapura, dan banyak negara-negara di sekitar. Itu sebabnya angka kekurangan gizi kita masih cukup jauh dan cukup tinggi, dan segala macam termasuk IQ kita masih belum menjadi masalah. Karena itu Pak Prabowo menyadari itu sejak awal. Bagi beliau, upaya untuk memperbaiki kualitas sumber daya manusia kita menjadi sesuatu yang mendesak. Maka program makan siang bergizi adalah sesuatu yang diprogramkan oleh beliau di satu sisi untuk memperbaiki gizi, di satu sisi lain juga untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak awal. Dan itu sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar. Meskipun ini biayanya mahal dan jangkanya panjang, itu harus dilakukan untuk menghadapi 2045 Indonesia masa yang akan datang, dan beliau akan lakukan ini. Kalau dari peternak sendiri, ketersediaan susunya nanti akan seperti apa dari peternak sendiri ini untuk susunya? Ya, ini yang sedang ditunggu skema yang akan diumumkan oleh pemerintah untuk minum susu bergizi, termasuk makan siang. Kita sedang menunggu skema yang akan diumumkan oleh pemerintah. Bagaimana skema makan siang bergizi dan minum susu, termasuk harga yang akan Produksi dalam negeri juga. Produksi dalam negeri jauh dari mencukupi, karena yang diperkirakan produksi itu baru sekitar 22%. Itu pun konon kita sekarang mengalami penurunan lagi. Sejak PMK itu kemarin kita mengalami PMK kurang lebih menurun 20% lagi, Pak. Kita kemarin itu mengalami produksi kita itu kan kurang lebih 22% dari total konsumsi kebutuhan susu nasional. Dari 22% kita katanya mengalami penurunan sekitar 20% sejak kita mengalami penyakit mulut dan kuku. Memang kemarin waktu saya ke Batu dan Pasuruan, di sana rata-rata petani mengalami keluhan produksi susu mereka mengalami penurunan sekitar 20-20% per hari per ekor, dan itu belum pulih sekarang. Tapi untuk ketersediaan dalam program itu bisa mencukupi, Pak, ya?
Itu sebabnya pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertanian mengambil jalan pintas untuk segera mendatangkan sumber susu baru, yakni susu lokal dari Brasil dan Australia, dan itu sudah dalam proses. Apakah impor Bapak ya? Susu dari peternak sendiri tidak akan menerima atas itu? Gimana? Atau akan melakukan impor? Ya harus dilakukan apa? Kita mesti cukup. Kalau enggak, pilihannya adalah kita mengimpor susu dalam bentuk susu jadi, tapi kok dalam bentuk kurang bagus. Akhirnya bahaya, karena kalau sapi perahnya yang kita letakkan itu akan sulit produksi. Program itu akan berjalan mulai kapan Pak? Februari kan seperti apa? Mudah-mudahan di Januari akan diumumkan oleh pemerintah. Tapi kita tunggu, saya juga sedang menunggu. Ya. Bahwa KPPSI sudah mempunyai pengakuan memiliki legalitas dari Kementerian Hukum. Bisa kita lihat legalitas KPPSI yang sudah terdaftar di Kemenkumham. Mengundang deklarasi ini karena intinya dari kita kembali ke kita. Untuk selanjutnya dalam waktu yang sangat singkat ini Bapak, kami sudah berkarya walaupun masih sebatas trial mencoba yang ada di depan Bapak Ibu. Di situ ada susu ya, itu adalah hasil produksi dari kami dari koperasi, susu murni yang kita olah kemudian kita beri rasa, beberapa rasa, dan ke depan bisa dikembangkan untuk rasa-rasanya. Dan juga Bapak Ibu yang berkenan pakai saat ini adalah kaos